Dahulu, ada sebuah naga yang sudah berlatih selama 1000 tahun di dalam air. Ketika tiba saatnya, dia akan naik ke langit. Terjadi kekacauan manusia. Seorang anak manusia pun melihat naga tersebut. Kemalangan harus dialami naga itu karena ditatap oleh manusia. Naga itu pun gagal untuk naik ke langit dan akhirnya jatuh ke bumi. Oleh sebab itu, sang naga pun akhirnya jatuh ke bumi dan menjadi Imogi atau ular hitam. Dia juga sangat membenci manusia. Seorang nenek yang juga merupakan seorang dukun bernama Nopdok menceritakan kisah tersebut kepada cucunya yang bernama Yori. Setelah mendengar semua itu, Yori nampak kesal dan ingin memberi pelajaran kepada Imogi. Imogi tersebut bernama Kang Chul, tetapi sang nenek melarangnya dan menyuruh Yori untuk segera berlari jika bertemu Kangkul. Tiba-tiba Yori merasakan ada sesuatu berbeda di luar rumah. Dia pun melihat seorang pria berambut panjang. 13 tahun kemudian, di istana raja terjadi kekacauan, di mana putra sang raja yang bernama Pangeran Jikwang nampaknya dirasuki oleh roh jahat. Terlihat dia mempunyai tanda luka di pipinya. Pangeran Jikwang juga tiba-tiba melukai beberapa dayang istana. Raja mendapat solusi dari Yongga bahwa dia harus mengeluarkan roh jahat dari tubuh pangeran. Hal itu pun membuat raja semakin kesal. Sementara itu, Yori dewasa kini berdagang menjadi seorang pembuat kacamata. Dia diundang untuk datang ke rumah Tuan Choi dan memeriksa matanya. Tuan Choi juga sangat puas dan juga senang karena akhirnya dia bisa membaca buku dengan jelas. Tiba-tiba Yori merasakan ada sesuatu berbeda di rumah Tuan Choi. Akhirnya dia mengetahui bahwa Tuan Choi mempunyai seorang putri yang sedang sakit. Tuan Choi heran, bagaimanakah Yori bisa mengetahui jika putrinya yang bernama Inson sedang menderita sakit. Orang yang membawa Yori kemudian memberitahu bahwa Yori adalah cucu dari nenek Nopdok yang merupakan seorang dukun handal. Di sisi lain, Yongga diperintahkan untuk memberikan surat kepada gubernur yang ada di Gyeonggi. Juga menyuruhnya untuk datang menemui Tuan Choi dan meminta dukungannya. Di saat Yori pulang, dia kemudian melihat hantu berkaki satu. Ternyata itu adalah hantu yang selama ini mengganggu anak dari Tuan Choi. Hantu itu pun pergi ke kamar Insong dan juga melihat kondisinya yang sudah sekarat. Insong juga mengeluarkan banyak darah. Saat Yori akan pergi, dia melihat